Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Apa kabar? Semoga kabar baik bagi Anda semuanya yang saat ini bersama kami dan berbahagia sekali ya. Di kesempatan kali ini kita nanti akan berbincang-bincang dalam acara Ngobrol bareng Bu Eti. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan mengulas tentang COVID-19. Saudara, Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi, bahkan paling tinggi se-Solo Raya. Namun banyak sekali upaya-upaya pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan dalam rangka pencegahan COVID-19. Salah satunya adalah peran dari TPPKK Kabupaten Sukoharjo. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo yang terhormat Ibu Hajah Eti Suryani SEMM selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Ya, terima kasih, berbahagia sekali, senang banget kita bisa bertemu. Nanti kita akan ngobrol bareng Bu Eti dalam rangka COVID-19 Bu. Kalau kita mendengar tentang Corona, tentang COVID-19 sudah tidak asing di telinga kita tentunya J. Nah, ini masyarakat akan mengetahui sejauh mana sampai saat ini peran dari TPPKK tentang COVID ini. Mungkin sudah ada edukasi ke masyarakat yang dilakukan oleh tim penggerak PKK. Mohon Ibu bisa memberikan penjelasan di kesempatan kali ini. Maturun Mbak, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK di Kabupaten Sukoharjo, dengan adanya COVID ini, kiprah kami insya Allah tidak diragukan lagi. Dengan 10 program pokok PKK sudah kami lakukan, baik dari Pokja 1 sampai Pokja 4. Dengan adanya COVID ini kita juga ikut prihatin, makanya kami selaku Ketua Tim Penggerak PKK mengajak kepada masyarakat semuanya, khususnya Kabupaten Sukoharjo yang tercinta ini, yaitu untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, yaitu untuk tetap di rumah, pakai masker, cuci tangan pakai sabun sebelum dan sudah aktivitas, jaga jarak, tidak usah keluar kalau tidak perlu, kalau memang perlu harus pakai masker. Terus kemudian jaga kesehatan. Kegiatan kami PKK selama ini saya untuk Pokja 1 khususnya yaitu ibadah di rumah. Ini sudah kita lakukan untuk kita sosialisasikan semuanya, alhamdulillah berjalan. Kita himbau kepada masyarakat khususnya Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan untuk mengumumkan di toa-toa masjid. Untuk selalu mengingatkan warga masyarakat untuk selalu tetap di rumah, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, makanan bergizi, berolahraga, kemudian menjaga kebersihan itu selalu kita sampaikan. Kemudian untuk Pokja 2 kita untuk menggergetkan masyarakat untuk menggunakan masker ini kita tidak usah beli, kita gunakan kain perca dibuat. Jadi selain dipakai diri sendiri nanti bisa dijual untuk menambah income keluarga. Karena pakai masker ini sampai kapan kita tidak tahu COVID akan berhenti. Sudah diberi contoh ini ya? Sudah, saya sendiri juga buat. Kemudian untuk ketahanan pangan keluarga, kami tim penggerak PKK sebelum ada COVID selalu menghimbau kepada warga masyarakat untuk menggunakan lahan pekarangan ditanamin sayur-sayuran buah-buahan. Kemudian budidaya lele, ternak ayam, ini gunanya apa? Untuk memenuhi gizi keluarga. Lah, alhamdulillah dengan adanya COVID ini setidaknya masyarakat kami tidak kaget. Karena begitu bangun tidur, buka pintu, sudah ada sayuran di halaman masing-masing. Ya, kangkung, bayam, terong, apalah yang mudah dipanen. Kemudian untuk Pokja 4 kami selalu memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Bahkan saya sendiri terjun ke masyarakat yaitu ke pasar-pasar yang ke tempat umum Mbak. Saya terjun ke pasar yaitu untuk mensosialisasikan guna memakai masker. Selain untuk melindungi diri sendiri, juga untuk melindungi orang lain. Kemudian saya membawa hand sanitizer, kita bagikan bagaimana kamu mau cuci tangan pakai hand sanitizer kalau dalam darurat. Tapi kalau tidak darurat ya pakai sabun, air mengalir. Tapi itu mohon maaf Bu, di pasar-pasar tradisional mereka sudah dipasang untuk pencucian tangan itu ya Bu ya. Sudah dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah berupaya untuk mengantisipasi seperti itu Nj. Tapi nyuwun sewu Mbak, namanya juga orang banyak ya Mbak. Kita harus tidak jangan sampai pernah capek, bosen, lengah, tetap harus tetap greteh.
Karena selama saya kegiatan keluar atau saya sering keluar itu banyak masyarakat yang mengabaikan masker ini karena nyuwun sewu, masker ini kelihatannya seperti tapi fatal. Iya, betul Jadi sekali. saya selalu di mobil ada masker, ada hand sanitizer, kalau ada orang nggak pakai selalu saya kasih. Gitu Mbak. Gitu, Ya, Ji. masker Iya. murahan sih ya, Iya, masker tapi iya. sepenting memenuhi kriteria Betul kesehatan. sekali, iya. Jadi saya selalu menghimbau, yuk Bapak Ibu, pemerintah sudah luar biasa seperti ini, bantuan luar biasa, pemerintah mengeluarkan anggaran luar biasa, tapi ini semua tidak bisa berdiri sendiri. Kita Betul masyarakat sekali. harus menyambutnya dengan baik, Iya. membantu pemerintah agar ini segera putus selesai saling corona. berkesinambungan Iya, gitu ya itu. Bu ya. Iya. Semoga masyarakat dengan edukasi yang diberikan oleh tim penggerak PKK kepada masyarakat, mereka akan lebih sadar Iya. dengan pola hidup sehat, dengan pemakaian masker dan sebagainya seperti itu ya Bu ya. Ini kalau bicara tentang COVID lagi Bu, peran dari keluarga itu sangat penting untuk menggalakkan pencegahan dari COVID-19 ini. Menurut Ibu itu bagaimana Bu? Apakah memang betul-betul ini yang utama itu memang harus dari keluarga terlebih dahulu begitu? Nah ini saya tak sampaikan Mbak, Iya. pemerintah sudah berdarah-darah istilahnya Mbak ya, sudah Benar dari sekali. pusat, Iya. provinsi, kabupaten. Kalau ini bertepuk tangan dengan masyarakat percuma, tapi Betul ini sekali. semua dikembalikan ke masyarakat. Cih. Ayo, piye caranya kita memutus ini? Kita bersama, bersatu, kompak, gotong royong. Dikembalikan kepada keluarga. Keluarga adalah tatanan yang terkecil dari masyarakat. Jadi keluarga ini perannya luar biasa, terutama ayah ibu. Jadi setidaknya ayah ibu ini paham COVID itu apa, Iya. bahayanya apa. Kalau keluarga itu paham, sehingga anak-anak ini akan tertata. Oh, Dok, Le, apa Cahayu, oh, jangan keluar karena COVID seperti ini. Ini dari keluarga, memang peran keluarga luar biasa. Iya. Jadi dari keluarga itu sendiri nanti kalau keluarga memang paham akan COVID ini, mereka akan takut keluar rumah dan mereka akan tahu, oh ternyata cuci tangan itu manfaatnya luar biasa. Oh ternyata pakai masker manfaatnya luar Betul biasa. sekali. Jaga jarak, tidak perlu berkumpul di kerumunan dulu. Kalau tidak penting tidak usah keluar. Lah ini Mbak, kalau semua paham masyarakat, insya Allah corona ini akan cepat berlalu. Betul sekali. Jadi seperti nyuwun sewu, kalau seperti penjenengan mungkin ada keluarga yang di Jakarta mau pulang, umpama ya. Iya Bu. Lek deh mbak ojo mulai sik, butuhmu apa tak penuhi, umpamanya kowe butuh beras apa tak kirimi. Iya. Biar kamu sehat, saya juga sehat. Lah seperti itu. Jadi ini pemahaman dari keluarga itu memang sangat membantu untuk masalah ini. Iya. Iya. Berarti ini peran penting dari keluarga itu Iya. sendiri ya Bu ya. Kemudian Bu, cara edukasi yang lainnya kepada warga masyarakat agar betul-betul masyarakat itu paham sebenarnya bahayanya seperti apa, dampaknya seperti apa dari COVID-19 ini, bagaimana Bu? Apakah ini perlu sosialisasi ke dinas-dinas atau sosialisasi ke masyarakat lewat RT atau yang lainnya, monggo Ibu mungkin bisa Kalau menjelaskan? bahayanya corona itu sebetulnya kan nyuwun sewu Mbak, ini kan karena kita musuhnya tidak kelihatan ya dengan Iya, betul virus. sekali. Jadi mau tidak mau itu memang kesadaran dari pribadi masing-masing. Kalau sosialisasi saat ini kita kumpul orang tidak boleh. Iya. Jadi bisanya juga lewat media, mungkin dari TV. Oh, TV gitu sekarang ya. kan tiap hari tiap keluar Betul, di Ji. edukasi TV. Iya. Kalau masyarakat mau mendengarkan sebetulnya itu sudah banyak sekali. Kemudian dari pemerintah mungkin dari beliau Pak Bupati sudah mengeluarkan aturan mungkin himbauan-himbauan juga iya. itu juga banyak. Ji. Dari kita PKK tidak wah, luar biasa Mbak. Nggak Dari kurang-kurangnya tingkat ya, Bu, ya? kabupaten, kecamatan, RT, RW sampai ke desa kelurahan itu sudah banyak. Jadi harapan kami masyarakat memang benar-benar harus mau mengerti. Jadi jangan nyuwun sewu istilahnya alah rapopo metu wong ora kita sehat. Karena ini kita tidak Iya, kelihatan. padahal kita nggak tahu. Karena gini loh Mbak, Iya, yang karena kita yang mana takutkan sih? tuh OTG. Iya. Waras, wiris, tidak batuk, tidak pilek, tidak menunjukkan identik itu virus corona. Iya. Tapi setelah dia dirapid, Ternyata kenapa? positif. Nah, setelah Iya. di swab atau di PCR dia positif Iya. lah. Yang ditakutkan yang OTG ini Mbak. Jadi Iya. bagi masyarakat harus tanggap, maksud saya harus ikut benar-benar peduli dengan COVID ini. Iya. Jangan sampai terlena. Iya. Iya, itu. Oke, sementara Bu, ini banyak sekali warga masyarakat kadang tidak mempedulikan memakai masker di saat keluar rumah. Nah, sebenarnya ini sangat berbahaya karena itu untuk melindungi diri kita sendiri, juga Melindungi orang lain. Kalau menurut Ibu bagaimana? Cuman pakai masker kok sampai sebegitunya mereka itu kadang menyepelekan. Nah, ini menurut Ibu bagaimana ini Bu?
Ya makanya ini saya sayangkan sekali, ini sebetulnya dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kamu kepengen sehat apa enggak, kepengen panjang umur apa tidak. Lah sebenarnya kan itu Mbak. Nih kamu kepengen sehat panjang umur, sayang karo putra-putri keluarga pakai masker enggak kan enggak susah toh Mbak. Cuma segini aja. Kita keluar pakai masker. Kalau memang ibu rumah tangga butuh ke pasar silahkan pakai masker. Nanti setelah pulang dari bepergian pasar untuk menjaga keluarga anak-anak kita, masuk kamar mandi. Mandi, bersihkan dulu badan semua, ganti baju baru bersentuhan dengan keluarga. Masker ini ringan loh Mbak. Kalau kita memang benar-benar pakai, sebetulnya ini ada manfaatnya juga bagi kita. Debu tidak masuk ke kita, ada bau yang tidak enak tidak masuk ke kita. Ini manfaatnya luar biasa, makanya saya menghimbau kepada warga masyarakatku, yuk budidayakan masker. Ini menjadi kebutuhan dan kewajiban kita. Bukan aksesoris lagi, tapi ini memang kewajiban. Sudah wajib. Wajib itu. Betul. Ini Bu, kalau melihat Kabupaten Sukoharjo, KLB-nya itu berakhir di tanggal 31 Juli 2020. Nah, ini banyak sekali terutama ini para orang tua yang mungkin mengkhawatirkan anak-anaknya untuk kembali sekolah di pendidikan yang biasa. Wah, nanti anak-anakku bagaimana dan sebagainya. Nah, ini mensikapi hal seperti ini bagaimana Bu? Apakah menurut Ibu orang tua harus tidak cemas nanti kalau misalnya sudah diberlakukan pendidikan yang harus masuk setiap harinya seperti itu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan menurut Ibu bagaimana ini Bu? Kalau untuk pendidikan nanti insya Allah nanti Bupati tidak akan sembrono Mbak, kan kita harus melihat zona kita. Kalau memang kita zona hijau, mungkin nanti kan dari Pak Gub juga dihimbau seperti itu. Kalau memang zona hijau, silahkan buka. Mungkin dengan fase bertahap, ini bertahap. Mungkin dari yang SMP, SMA, mungkin untuk SD, TK, PAUD mungkin nanti belakangan. Tapi untuk yang SMP, SMA, kita lihat zonanya dulu. Ini kita tidak langsung jeder gitu, enggak. Jadi nanti kita mungkin bertahap. Tapi beliau Pak Bupati mungkin nanti juga melihat dulu, dievaluasi pada nanti sampai dibuka kita dilihat penerapannya bagaimana, anak-anak bisa enggak. Ini juga nanti izin orang tua juga loh Mbak. Kita buka orang tua tidak mengizinkan anak kita, momennya saya sekolahnya udah buka anak sekolah, duh aku segini, ada rasa was-was, ya kita tidak bisa jalan. Jadi mungkin ini nanti tetap kebijakan dari beliau Pak Bupati untuk masalah zona ini nanti kalau memang sudah hijau nanti kita bertahap dibuka. Nah itu nanti juga harus sesuai dengan protokol kesehatan. Mungkin nanti duduknya juga diatur, mungkin ada cuci tangan, anak harus pakai masker. Lah yang dikhawatirkan gini loh Mbak, anak-anak sekolah mungkin saat dia masuk duduk tertib, takutnya nanti kalau dia keluar pulang, mungkin di kantin ini kantin mungkin kan ditutup ya Mbak, tidak ada kantin, mungkin tidak ada kantin, tidak ada istirahat, tapi nanti namanya anak pulang lama tidak ketemu, nanti langsung hello saya lah itu sing ditakutkan itulah. Bismillah aja nanti kita berdoa mudah-mudahan di Sukoharjo KLB-nya nanti 31 Juli benar-benar kalau memang sudah dilihat kondusif, aman, dan nanti monggo ini kita ikuti aja pemerintah beliau Pak Bupati. Benar sekali. Bu Eti, yang tidak kalah menarik di saat ini anak-anak ini belajar di rumah. Banyak sekali ibu-ibu itu juga mengeluhkan, orang tua ini terutama ibu-ibu mengeluhkan anak-anaknya, waduh, kadang sulit belajar di rumah, tetapi di rumah hanya bermain gadget aja. Nah, ini sangat mengkhawatirkan bagi ibu-ibu, terutama ini ibu-ibu yang selalu mendampingi putra-putrinya untuk belajar di rumah. Kalau menurut Ibu bagaimana Bu ini? Sangat riskan sekali soalnya. Ini memang ada posisi positif dan negatifnya. Karena dengan adanya COVID ini kan tidak ada sekolah Mbak, jadi semua pembelajaran dari rumah. Baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa semua dari rumah. Nah ini sekarang nyon sewu, kadang HP rebutan antara mama dan anak, harus ada PR tugas-tugas lah. Terus kemudian anak kan karena materi ini semua dibuka dari HP Mbak, mau tidak mau anak kan harus pegang HP. Nah setidaknya pesan saya orang tua tetap mendampingi, orang tua tetap mendampingi, anak ada kesulitan apa tidak, untuk mengakses ada kesulitan tidak untuk mendampingi ini. Kemudian setelah selesai mengerjakan tugas, ya sudah HP taruh. Karena HP ini komunikasi kan seperti TV, HP ini komunikasi kan satu arah Mbak. Jadi kalau bisa anak dikendalikan, jangan sampai anak nanti jadi kecanduan. Karena pas era pandemi ini mau tidak mau memang harus pegang itu Mbak, HP. Karena untuk sekolah jangan sampai tertinggal testing apa. Tapi orang tua adalah sebagai kunci, apalagi ibu. Ibu adalah guru utama ya, sebagai madrasah pertama guru ibu. Jadi ibu harus bisa mengendalikan anak, memberikan pemahaman. Nduk, le, cah bagus ayu, ini HP hanya untuk belajar. Kalau sudah selesai taruh, ini punya mamah kembalikan ke mamah. Jadi orang tua harus bisa mengontrol frekuensi anak menggunakan ini. Insya Allah Mbak, anak-anak sekarang cerdas pintar, manut lah sama orang tua. Karena apa? Satu, pendidikan karakter, budi pekerti, agama itu semua orang tua. Kalau ditanamkan segini mungkin insya Allah anak akan
tetap taat pada orang tua. Oke, mudah-mudahan saja ini dengan pembelajaran di rumah yang sementara waktu ini ya Bu ya, sambil kita menunggu mudah-mudahan COVID segera berakhir. Insya Allah, ini bismillah. akan berhasil untuk para orang tua yang selalu mengawal anak-anaknya untuk selalu belajar dari rumah, begitu ya Bu ya? Itu, Ya memang di saat seperti ini protokol kesehatan masih perlu dilakukan. Sangat-sangat sekali. Ya, betul sekali Bu, untuk menghindari dari penyebaran COVID, untuk melindungi diri kita sendiri, kepada keluarga dan masyarakat. Satu hal memang ya kalau keluar harus pakai masker. Jangan segan-segan untuk selalu cuci tangan ya Bu ya, pakai kalau sabun. bisa tas itu dibawa ini. Boleh, ini tidak harus yang mahal tapi benar-benar memenuhi kriteria kesehatan. Ya, ini salah satu contoh hand sanitizer bagi Anda semuanya. Ini kalau tidak membawa sabun kan kita juga, ini praktis sekali, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kita langsung kita semprotkan saja, mau makan mau kemana-mana gitu ya. Jadi langsung kita gosok-gosok gitu ya sampai beberapa detik gitu agar kesehatan selalu ada pada diri penjenengan semuanya gitu. Bu Eti, ini tidak kalah pentingnya, sesaat lagi mungkin akan dibuka new normal. Nah, sebenarnya apa sih new normal? Mungkin masyarakat, wah sudah new normal, mereka akan bebas dengan, waduh, merdeka gitu ya, tanpa mempedulikan protokol kesehatan. Nah, ini menurut Ibu bagaimana, Bu? Ya, matur nuwun. New normal itu adalah tatanan kehidupan baru. Memang orang ini sudah merasa jenuh ya Mbak ya? Betul sudah sekali. titik jenuh karena ya. di rumah. Orang tua jenuh apalagi anak-anak. Betul Tapi sekali. harapan kami dengan menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal ini, masyarakat jangan terlena. Tetap gunakan protokol kesehatan, yaitu pakai masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah aktivitas. Kalau di rumah kalau pergi bawa hand sanitizer, kemudian jaga jarak, kemudian tetap jaga kebersihan. Karena apa? Kita jangan lalu merdeka, wah ini sudah bebas, jangan. Karena virus ini masih tetap tidak kelihatan, tapi mau tidak mau kita tetap harus berjalan. Karena kalau kita tidak vakum di rumah terus kan kita perekonomian juga tidak bisa jalan, kasihan ya. Kemudian anak-anak sekolah, kemudian bapak yang ke kantor di pendidikan tetap ini tetap berjalan, tapi harus kita mengacu aturan protokol kesehatan. Kemudian saya pun pribadi selaku ketua tim penggerak PKK, saya sudah mulai keluar juga, yaitu ke tempat-tempat ramai, bukan Bu Eti euforia enggak, tapi saya kepengen melihat masyarakatku piye to menghadapi new normal ini, sudah siap apa belum. Jadi saya ke tempatnya yang rame-rame itu Saimo, yang mie ayam, kemudian pecel boto, peru itu, rumah makan, warung-warung yang di situ masyarakatnya umum. Jadi saya di situ melihat mereka itu keluar tuh kayak apa, sudah pakai masker enggak, jaga jarak enggak, tempat duduknya bagaimana, kemudian yang jualan bagaimana, pakai masker, pelindung wajah apa enggak, ini penting Mbak. Saya ke situ sebagai peran saya sebagai ibunya masyarakat Sukoharjo, saya selalu mengingatkan ibu, bapak pakai masker. Kalau anak dipajak keluar, yuk anak juga dikasih pakai masker. Kasihan anak kita. Gitu itu ini penting. Melindungi diri kita juga melindungi orang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi harapan kami kepada warga masyarakat dengan menghadapi new normal ini, jangan gegabah, kita jangan terlena, tetap harus taat protokol kesehatan. Pesan saya seperti itu. Bu Eti, ini rasanya banyak sekali perbincangan kita di pagi hari ini. Nah, mungkin sebelum kita nanti berpisah mengakhiri acara ini, ada pesan, kesan Ibu kepada warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada khususnya, dan juga kepada Anda semuanya yang saat ini lagi mengikuti acara ini. Silakan Ibu, mungkin ada pesan-kesan khusus tentang COVID ini terutama. Bagi masyarakat saya Sukoharjo yang kami cintai dan kami banggakan, yuk kita bersama-sama bersatu padu, bergotong royong untuk menyikapi COVID-19 ini. Jadi pemerintah sudah luar biasa membantu kita sebagai masyarakat harus proaktif membantu pemerintah, yaitu untuk melawan COVID. Bagaimana dengan cara cuci tangan pakai sabun, pakai masker kalau kita keluar rumah, jaga jarak, jangan pergi kalau tidak perlu, hindari kerumunan, kemudian ibadah di rumah. Kita harus ambil positifnya. Positifnya apa? Kita dengan keluarga semakin dekat, keluarga adalah paling utama. Kemudian yang kedua, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih kusuk lagi. Mungkin yang dulu-dulunya sholat tidak 5 waktu, sekarang bisa tertib karena dengan adanya COVID, kita setiap hari bisa munajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kita bersatu padu, gotong royong, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Tetap dampingi anak-anak kita, sayangin anak-anak kita. Meskipun belajar dari rumah, tapi ambil hikmahnya,
berarti bunda-bunda lebih dekat dengan anak-anak kita, lebih sayang kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita merasa jenuh bosan, bagaimana kita harus memberikan kreatif, inovatif kepada anak-anak kita. Monggo ibu-ibu semua, warga masyarakat, yuk kita lawan COVID ini bersama-sama sehingga Kabupaten Sukoharjo menjadi kabupaten yang sehat, keren. Semuanya aman dengan COVID ini sehingga masalah ini tidak akan bertambah lagi, insya Allah. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan waktu di kesempatan kali ini untuk berbincang-bincang di acara Ngobrol bareng Bu Eti. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Matur nuwun. Baik, saudara, dengan demikian selesai sudah acara Ngobrol bareng Bu Eti pada kesempatan kali ini. Dan saya selaku pemandu acara Dewi Ernawati Esos mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah suka kembali di lain kesempatan. Jadikan Sukoharjo tetap makmur dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.